นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอะเสวนาจะภารนังปันติตานันจะเสวนาปูชาจะปูชนียานังเอตมังคารมุตตมันติอิมัสสะธัมมะปริยายัสสะสักจังธัมโมโสตโพติya yang saya hormati kepada Lama Pandita, Upasaka Upasika, saudara setamak yang berbahagia. Selamat siang, Namo Buddhaya. Ya, pagi ini kita bersama untuk bertambah. Kalau kita renungkan seperti korban badan demi kebahagiaan batin. Ada juga korban batin demi kebahagiaan badan. Yang datang ke sini yang mana? Yang mana? Korban badan demi kebahagiaan batin atau korban batin demi kebahagiaan badan. Duduk di sini yang mana? Dua-duanya. Satu-satu. Ada yang korban badan demi batin, ada yang korban batin demi korban badan, demi kebahagiaan badan. Lebih banyak mananya? Nggak tahu juga. Maksud saya biasa hari Minggu sih mungkin. Nah, pengen maunya bangun siang kan? Biasanya maunya bangun siang karena besok harus kerja. Lebih baik hari ini bebas. Supaya tidur jam berapa, yang penting bisa bangun siang kan, tidak bulu-bulu ke kantor, ke tempat kerjaan. Tetapi satu sisi suka nggak suka kalau tidak ke wihara, kayak makan nggak minum, kan? Kayak sudah makan lupa minum. Ya teman-teman semua ke wihara, kalau saya nggak ke wihara ya nggak ketemu teman. Nah akhirnya korban badan. Badan yang merasa itu bisa jalan-jalan, bisa bangun siang. Ya udahlah, nggak apa-apa mendengarkan dhamma. Nah, bisa bahagia batin. Berarti korban badan demi kebahagiaan batin. Ini disebutkan. Ada juga korban batin demi badan. Nah, banyak orang tidak tahu. Tapi banyaknya apa tahu nggak? Seperti contoh lah. Kita ini lupa. Setiap kali kita ada korban sesuatu, barusan dapat sesuatu. Nah, seperti mau tanaman, tidak mau tangan kotor. Susah juga gimana bisa tanam tangan nggak kotor. Ya kotor tetapi buat tanaman. Kan? Ya memang kita capek. Kadang-kadang ada juga jauh mungkin di sini. Dari rumah pagi-pagi karena takutnya nggak ada tempat parkir, takutnya nggak ada tempat duduk. Nah, datang duluan demi kebahagiaan batin supaya bisa tambah menjadi orang bijak. Nah, maka jadi hari ini Bante coba usahakan satu tukar pandangan. Barangkali ada yang belum tahu, mungkin ada yang udah tahu juga caranya. Tentang gimana cara supaya bisa lenyapkan menderita. Atau gimana cara supaya hidup kita bahagia. Secara agama Buddha. Nah, kemudian umat datang ke wihara. Tanya,
Mereka kan selesai dana makanan, selesai sanggadana, ada juga umat baru sekali baru datang. Kita juga maksud baik bersediakan minum. Air satu kosong, satu isi. Dia nggak perhatian loh. Kalau sedia minum berarti satu keras satu isi, betul nggak? Kalau satu isi satu kosong, alatnya apa? Untuk apa? Untuk apa? Iya, untuk pelimpahan jasa. Dia nggak perhatian. Ngoceng. Kok punya saya nggak punya air? Kok punya kamu minum? Satu ngoceng nggak ada air, satu ada air cepat minum. Saya bilang, berarti benar baru datang ini. Umat baru nih, KTP nih. Ya, udah gak tahu nih umat KTP nih. Satu ngoceng, kok punya saya? Kok nggak isinya? Kok punya dia ada? Enak dia lah, dia minum. Yang minum ya enak. Itu mau tuangkan uduk makhluk. Uduk makhluk dia udah minum duluan, makhluk nggak tahu mau. Itu untuk apa? Kita sediakan untuk pelimpahan jasa. Nah kan? Sebenarnya sedia satu kosong, satu isi. Penduduk di samping-samping. Satu ambil yang kosong, satu ambil yang isi. Yang isi pikirnya itu sudah minum, cepat minum. Yang isi yang mau kasih minum. Nggak ada minum. Salah pandangan. Pada itu untuk pelimpahan jasa. Itu aja belum tahu. Belum perhati hidup ini. Belum perhatian. Han-han begitu, han perhatian. Jangan buluk-buluk ngoceng. Ini daripada kosong, daripada isi. Cepat keputusan belum tentu bisa benar. Kan? Tetapi cara pelimpahan jasa. Saya juga kemudian diajarin juga. Bahwa satu, kita perhatian keuntungan kita sebagai lahir di alam manusia ini. Sangat untung besar. Utamakan itu adalah Puphe kata punyata. Ada yang tahu nggak bahasa Pali? Puphe kata punyata. Pernah berbuat baik kehidupan yang lampau, lalu kehidupan sekarang berbuat lagi. Nah, namanya puphe kata punyata. Pernah berbuat kebajikan, jadi lahir lagi berbuat kebajikan lagi. Itu namanya modal yang baru. Dapat modal. Modal apa itu? Pernah berbuat baik. Jadi sekarang sifat menjadi mudah gampang berbuat baik. Jadi mudah gampang. Nah kan? Nah, ada satu umat. Ada klub. Nama klub lah. Kalau bahasa klub. Mereka gini. Ayo kita berdana makanan. Setiap hari. Sampai kapan? Sampai menang karma buruk kata. Sampai menang karma buruk. Gimana caranya? Pokoknya setiap hari dia ada makanan. Mau menang karma buruk. Setiap hari dah. Tadi pagi umat ada makanan tadi. Ada kurang lebih 4 dolongan. 4 dolongan itu satu roh ada kurang lebih 2-3 piling. 2-3 piling. Saya perhatian ada umat baru, muka baru. Datang, dolong dong. Ada yang kasih tahu. Tante, klub kita ini, ada dolongan 3 itu. Kita berkumpul makanan, berkumpul uang, uduk beli makanan, udah ke Pante. 3 dolong itu berkumpul uduk 30 orang. 30 orang. Dana 10.000, 20.000. Lalu mereka kasih mewakili mereka 2-3 orang. Uduk kali makanannya, uduk masak, uduk dana ke Pante. Setiap hari. Satu macam 10 orang juga gak apa-apa. 3 dolong itu mereka 30 teman yang dana. Mewakili paling 2-3 orang. Oh gitu ya jalannya. Iya kita semangat. Kita pengen mau tahu. Kalau berbuat baik rutin itu apa berubah hidup ini. Tapi ternyata seolahnya tanda-tanda baik loh. Apa tahu nggak? Mereka itu menjadi dapat apa tahu nggak? Seolah jadi tiba-tiba
mereka itu, klub mereka itu ternyata semakin banyak loh. Sampai mereka pinjam nomor rekening Bante. Buat apa? Buat transfer uang dana makanan. Nah kan? Setiap hari ada yang 10.000 setiap hari. Untuk dana makanan Bante. Setelah itu nanti mereka ambil dana itu, nanti mereka transit ke Bante. Dana ke Bante dulu. Nanti mereka ambil untuk masak. Nah ada 30 orang, kurang lebih 2-3 macam makanan. Dia mereka dana setiap hari rutin. Bukunya penuh lagi. Buku jasa kebajikan mereka. Mereka yakin bahwa sesuai dengan ajaran Buddha. Biasa aja. Suka tidak suka. Jangan dipilih suka atau tidak suka. Lakukan. Sampai tujuan. Nah kan. Tetapi untungnya adalah Kak. Kalau klub ini. Kalau ada yang butuh minta bantuan. Dulu manusia sekarang itu karena sering berdana. Hatinya punya kemeta. Cinta kasih sayang. Sampai lihat anjing jalanan dimanapun. Para semua diambil. Uduk dilawat. Uduk dikasih orang berobat. Sekarang pahalanya semakin besar. Dulu pikirlah aja teman-teman manusia sama. Sekarang tuh kucing anjing sakit dimanapun. Para semua ambil. Lalu umuman. Tolong dong teman-teman berobatan anjing ini. Cepat sekarang. Cepat banget. Seolahnya kok nggak susah seperti dulu lagi. Maksud orang yang sering latihan dana itu setiap hari 5.000 10 yang biasa. Tidak tahu hari Senin, tidak hari Minggu. Hari apa kek yang penting sadana. Dana. Suka tidak suka dana. Gitu loh. Akhirnya sekarang itu klub ini besar sekali. Semua mulai besar. Nah kan? Dari tahu nggak? Dari 10.000 sekarang teman-teman ada yang sudah mendengar ke atas sekarang. Ada langsung ke 3 juta, ada langsung berapa. Nyambung aja. Seolahnya apa sih? Nyambung karma yang namanya pupe kata punyata. Jadi saudara sedama tentang berdana. Jadi ketahuan otomatis beri rasa suka begini. Rasa berdana. Dan bukan berdana karena uang, enggak. Enggak apa-apa, berapalah. Yang penting setiap hari. Mereka niat untuk pemenang. Menang apa? Menang dana kecil. Mungkin bisa meringankan karma buruk yang kecil. Nah, seperti cuci ya, Linso ada dikit, pakaian banyak bahasanya. Ya, biarlah dendam dulu agak lama dikit. Nah, tenang, berbuat tenang. Ini salah satu contoh yang mereka sedang lakukan. Bante sangat mendukung. Kenapa? Sesuai dengan puphe kata punjata. Kita bukti nggak? Kita pernah berbuat tanpa yang lampau. Sekarang coba berbuat nyambung nggak yang lampau itu? Cocok nggak rasanya? Kadang-kadang orang kan berbuat baik satu kali belum isap kebahagiaan itu. Udah bosan. Seperti umat dana makanan pun kadang-kadang datang ke wihara. Bahasan pasangnya dana makanan satu hari pagi doang. Pasangnya besok datang. Bante aku bingung sama agama Buddha. Memang kenapa? Saya kan udah ada makanan. Saya sudah pasang. Kenapa visa anak saya Amerika enggak? Tidak apa sih? Tidak dapat izin visa ke Amerika. Waduh, dana makanan sampai pasangnya minta visa Amerika. Saya juga gimana jawabannya? Saya nggak tahu. Tapi kalau dia butuh bahagia, dia butuh visa. Sampai saya juga bingung. Bingung juga. Saya nggak tahu dia minta visa. Saya pikir itu dia dana makanan. Mungkin dia kekurangan kemerkatan. Kekurangan sifat loba. Betul nggak? Dia ada makanan dia. Semoga visa Amerika. Waduh, saya nggak tahu dia. Nah kan? 1 hari 2 hari udah kecewa sama agama Buddha. Kok memang gampang begitu apa kan enggak? Kan gimana saya juga susah jawab kalau begitu. Kenapa visa Amerika nggak keluar? Saya kan udah ada makanan. Dana makanan sama visa Amerika saya juga nggak tahu gimana nyambungnya ya.
Kan? Saya nggak tahu gimana nyambung. Kalau gitu bolehlah. Besok dana makanan Patemin supaya tiket murah ya. Boleh juga ya. Ayo dana makan mate mau ke Amerika supaya tiket murah. Ini kan kadang-kadang ya ada sebab akibat. Ya betul sebab akibat. Tetapi kalau mendadak, spontan, susah juga. Susah juga spontannya gimana cara spontan. Karena dia kan seolahnya tidak percaya karma, maunya spontan. Maunya dana makanan pun visa lalu keluar besoknya. Saya nggak tahu dia urus visa sejak kapan. Nah kan, inilah kadang-kadang kenapa kita suka kecewa. Karena kita tidak tahu cara buat baik. Nah, kita bukan bidang, kita bukan hobi tentang itu. Utamakan pupe kata pun nyata. Kita pernah nggak? Nah kan sehubungan tentang jasa itu. Kedua atau enggak? Patilu pada sawasa. Patilu pada sawasa itu tahu nggak? Kita lahir di negara yang punya ajaran Buddha. Nah kan? Punya ajaran Buddha. Ini jasa manusia yang kita akan dapat renungkan dengan baik. Satu, pernah berbuat karma baik yang lampau. Berbuat sekarang jadi nyambung, enak. Kedua, apa tahu nggak? Patilu pada sawasa. Artinya apa tahu? Kita bisa lahir yang negara yang ada agama Buddha. Nah ini untung. Ketiga, kalyanamittata. Kalyanamittata itu adalah kita bisa ketemu sahabat yang baik begini. Seperti kita selalu ketemu Bante. Ketemu di restoran, di jalan, di apa namanya. Bante, sering ke Damasuka enggak? Ya sering. Iya, saya lihat Bante Damasuka. Itu namanya sudah menjadi kalyanamittata. Menjadi kenal. Jadi sahabat. Jadi saudara sedama. Nah, itu namanya kalyanamittata. Nah, terus apalagi? Hammat sawana. Nah, setelah ketemu orang baik, pasti kita dapat ucapan dengan baik. Ucapan yang sopan santun, ucapan yang bermanfaat. Namanya hammat sawana. Nah, setiap minggu kita bisa mendengarkan ajaran Sang Buddha. Jadi pandangan kita jadi positif. Menjadilah tanda-tanda. Tanda apa tahu nggak? Mana tahu kita meninggal dunia, lahir kembali lagi, tanda yang positif, yang sering dengarkan dhamma di ngalah Damasuka ini menjadi tanda lagi bahwa ya bisa juga kita lahir lagi ingat masa yang lampau. Salah satu itu adalah lampau yang kita pernah tanda ingat. Iya, saya pernah mendengarkan dhamma di wihara Damasuka. Yang banyak yang tahu kehidupan yang lampau, banyak yang ingat karena dia tanda. Nimitta, tanda. Kasih tanda-tanda. Oh, saya berbuat baik di sini, udah seling. Itu namanya kasih tanda yang positif. Kalau tidak ada mengaku, bisa ingat ini, bisa tajam. Yang orang selalu ingat masa yang lampau itu. Kadang-kadang dia ada objek, dia ada sati, ada kesadaran tanda karma di situ. Lebih tajam, lebih sering, lebih seling. Lama-lama kan jadi besar. Lama-lama jadi ingat. Seperti tanda di hati kita. Ada tidak? Ada yang tanda hanya mata lihat sekilat udah lupa. Ada juga tidak lupa, sudah masuk ke hati. Setelah hati itu rasanya ada rasanya. Tidak dibentuk tetapi ada rasanya. Seperti kita lihat cabai, rasa takut cabai. Tanda apa itu? Tanda pedas. Betul nggak? Aku nggak mau itu cabai dikeluarin, pakai sendok dikeluarin, terpisah dengan sayur dengan nasi. Kenapa? Ya saya tahu saya makan itu pedas banget. Inilah dia. Cabai inilah. Itu namanya tanda. Nah, batin kita juga harus ada tanda. Tanda apa? Seperti ini. Dhammat sawana. Tanda mendengarkan dhamma. Supaya kita bisa munculkan kesadaran dengan kebijaksanaan. Nah, yang kelima. Kita menjadi titu cukam. Titu cukam. Ada apa tahu? Artinya kita bisa menjadi kehidupan yang sama titi. Pandangan benar. Ini jadi udah untung berapa? Satu, kehidupan yang lampau juga sering berbuat baik. Kedua, lahir di negara yang ada agama Buddha. Ketiga, apa?
Kalajana mitata, ketemu sahabat. Di kalau bahasa Pali apa ta? Asewana ca paranang, panditanang ca sewana. Dengan kita bicara sama pandita nanja sewana. Nah, 4 Thammasawana. Setiap hari Minggu kita bisa jumpa dengan keadaan sehat badan batin. Apalagi sekarang batin bahagia maupun korban badan. Tetapi demi kebahagiaan. Yang kelima adalah Citu Cukam. Itu adalah pandangan benar atau disebutkan panya. Ayat timbulkan hidup kita menjadi kebijaksanaan. Nah, ini keuntungan kita. Nah, pada ambil 5 inilah kalau umat mau pelimpahan jasa daripada tuang air minta visa, daripada tuang air mau minta tiket gratis. Lebih baik tuang air itu semoga saya pertama bisa berbuat baik rutin, yang lampau yang sekarang baik masa depan rutin. Kedua, tuang kalau air belum habis, semoga lahir lagi pun semoga kita bisa jumpa negara yang agama Buddha yang ada ajalannya. Ketiga, semoga saya pun ketemu sahabat yang baik. Nah, yang kalajana mitata. Keempat, semoga saya saling mendengarkan dhamma. Kelima, semoga saya menjadi samadhi, pandangan benar. Nah, kalau pandangan benar itu gimana tahu? Gimana bedanya? Bedanya seperti contoh. Ajaran Buddha itu adalah supaya kita tidak menderita. Nah, kan? Seperti kita duduk. Nah, duduk nih. Ada yang merasa duduk itu enak daripada tidur. Ada yang bilang tidur lebih enak daripada berdiri. Ada yang bilang berdiri lebih enak daripada jalan. Jadi 4 ini enak mana? Benar nggak? Duduk enak nggak? Duduk enak nggak? Berdiri enak nggak? Jalan enak nggak? Tidur enak nggak? Paling enak. Jadi sekarang coba kalau kita soalnya 4 macam ini sebenarnya tidak ada yang posisi enak. Kalau mau agak mudah. Duduk sebentar, lalu juga ada kesemutan, betul nggak? Nggak enak. Bilang enak, rasanya tidak enak. Nanti bilang, aduh daripada duduk begini lama-lama, aduh lebih baik jalan-jalan dikit, mungkin lebih enak. Suruh deh jalan. Seperti orang Baduy ini. Orang Baduy ini hebat loh. Masa dari Baduy ke Jakarta, mau kemana kamu? Nggak, mau jumpa teman. Hah? Mau jumpa teman? Bukan beli apa-apa. Nggak beli apa. Mau ke hiburan aja. Di mana? Di Jakarta. Gimana caranya? Di jalan kaki lah. Dari Baduy. Mau ketemu teman di Jakarta. Jalan kaki. Terus ketemu di Jakarta lagi. Kamu mau kemana? Ke Bintaro. Kemana di situ? Ada teman lagi. Jumpa lagi. Pakai apa? Jalan kaki juga. Oh, kalau kamu ada 5 teman Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Jakarta Barat, lengkap. Ayo, ikut. Oh, nggak bisa. Nggak bisa. Tidak bisa naik mobil. Bukan nggak bisa naik, tetapi adat kita nggak bisa jalan pakai kendaraan. Harus jalan kaki kalau mau kemana-kemana. Oh, suka tidak suka. Harus jalan kaki kalau Baduy. Betul nggak? Harus jalan kaki. Umat kita ke Baduy ketemu dia, kemudian ketemu di Jakarta. Kok kamu tiba di sini? Jalan kaki. Oh, kamu mau kemana? Ya, masih ada 2-3 teman lagi mau jumpa. Gimana? Jalan kaki juga. Aduh, dari sini ke sana yang dia disebutkan itu kurang lebih ya. Kalau naik mobil lumayan bisa 1-2 jam. Dia kaki. Dia nggak mau tahu jauh atau dekat. Dia mau tahu kaki itu bisa sampai tujuan. Ini namanya apa? Inilah disebutkan dengan kadang-kadang korban badan demi kebahagiaan batin. Dia bisa jumpa teman itu bahagia. Badan korban dari Baduy ke sini berapa jauh ya? Lumayan juga. Nah, dan kalau tanya orang Baduy setiap hari naik apa?
Memang nggak ada naiknya. Sendal aja nggak punya. Bukan nggak punya, memang adat memang nggak boleh pakai sendal. Akhirnya jalan itu dia bilang bahagia di batin maupun korban di badan. Nah, berarti hidup memang ada korbannya demi satu kebahagiaan. Nah, maka jadi jalan juga, berdiri juga, tidur juga, dan duduk juga. Semuanya gini, kita ada dua ya. Kalau duduk enak nih. Contoh ya, kalau hitung karma ya. Duduk awalnya kan enak, tengah enak, akhir lenyap, muncul timbul lenyap. Kalau duduk lenyap, bisa juga karma yang lain muncul. Seperti karma kedua jalan, muncul timbul lenyap. Bisa suka, bisa duka mun. Belum tentu suka, muncul suka. Bisa juga bahagia. Yang kedua menderita. Menderita juga sama juga. Muncul timbul lenyap. Kalau menderita lenyap, bisa juga. Menderita lagi bisa. Muncul timbul lenyap. Ini menderita dua, bahagia satu. Bisa juga yang keempat adalah bahagia. Yang penting ini lenyap, nyambungnya penting. Perhatian ya, nyambungnya. Biasa ada tiga. Muncul timbul lenyap. Kalau bahagia lenyap, belum tentu bahagia muncul loh. Bisa juga menderita muncul. Tetapi jangan salah menderita. Nanti juga ada yang sama. Muncul timbul lenyap juga. Ini muncul timbul lenyap. Ini juga akan muncul timbul lenyap. Ada tiga macam muncul timbul lenyap. Jadi kita jangan kemerkatan dengan muncul timbul lenyap itu. Kalau bahasa yang mudah adalah jangan kemerkatan dengan apapun yang sedang berubah. Karena apapun yang sedang berubah, dia juga sedang terpisah dari kita. Kan udah tahu kalau apapun yang sedang berubah, dia sedang terpisah dari kita. Paham nggak? Seperti kita, ini milikku contoh ya, kelas ini kan. Nah, sekarang kita gimana? Batin kita supaya tidak menderita. Kita renungkan ini bahwa dia juga muncul timbul lenyap. Hati kita. Jangan kemerekatan dengan ini akan berubah, akan terpisah. Kan udah tahu dia sedang berubah. Dia akan terpisah dari dia. Dan bukan terpisah dari kita. Kalau kita kemerekatan sama barang yang sedang berubah. Kita ini yang menderita. Ini baca, ini rusak. Urusan dia, sifat dia muncul, timbul dan lenyap. Kalau hati kita kemerekatan, ini milik. Nah, ini yang ada masalahnya. Siapa yang suruh? Baik-baik aja. Pakai-pakai aja. Kalau mungkin tiba saat dia rusak. Dia punya usia sendiri. Betul nggak? Seperti bikin tangan berapa. Lalu makan tangan berapa. Apa terakhir? Apa sih? Bahasa. Expire apa? Apa? Lusak. Tidak boleh makan lagi itu namanya, saya nggak tahu yang terakhir itu. Tahu karena bikin tangan sekian, makan dari tangan sekian sampai yang terakhir saya nggak bisa baca itu apa. Tetapi di belakang apa nggak tahu dia. Saya bilang lusak sudah. Jangan disentuh. Dia sedang berubah. Tetapi kalau kita renungkan begini enak tidak? Daripada hati kita sayang banget aku beli mahal. Jangan sayang banget, jangan benci sekali. Nggak usah, karena memang dia muncul timbul lenyap. Betul nggak? Memang dia akan berubah. Dia akan terpisah dari dia. Usia habis. Mau diapain? Kita jangan keberkatan dengan usia barang itu. Enak nggak kalau kita latihan begini? Betul kan? Seperti saya lah. Seperti cowok terpisah sama cewek. Aku sayang dia masih muda. Ya muda juga akan berubah. Muda menjadi tua kan. Dan kita hafalkan bahwa dia juga ada waktunya. Ada waktu mudanya, ada waktu tuanya, ada waktu sakit, ada waktu kematiannya. Maka jangan keberkatan apapun yang sedang berubah. Itu dia sedang terpisah dari dia sendiri. Kita jangan ikut campur. Kalau ikut campur sampai kemerkatan, bisa kecewa, bisa nangis, bisa menderita setiap hari loh.
Betul nggak? Berarti artinya jangan kemerkatan. Baik hanya perasaan pun juga jangan. Perasaan ini nggak enak banget. Jangan diambil. Nanti tunggu waktu. Nanti dia berubah. Oh ini enak sekali. Kok jangan kemerkatan. Enak sekali doang. Biarinlah. Dengan nanti dia berubah. Nah. Ini doang. Jalannya. Jalan apa tahu nggak? Supaya kita tidak menderita sehari-hari. Jangan kemerkatan dengan apapun. Lihat dia sedang berubah. Seperti lihat anak kecil. Baru melahirkan ya masih gendong. Lama-lama duduk. Lama-lama jalan-jalan berdiri. Lalu dia juga pergi. Betul kan? Memang gendong turun nggak mungkin kan? Jadinya dia udah pergi. Oh ternyata itu dia sedang berubah. Nanti dia juga terpisah dari kita. Betul kan? Nah, ini dulu. Jalan akan mudah ini doang. Jalan tengah. Itu adalah jangan ikutin menderita. Kalau keberkatan dengan suka dan duka. Itu namanya jalan tengah. Jalan tengah itu artinya jangan ambil keberkatan. Karena apa? Sedang berubah. Selalu hafal apapun itu. Kalau hukum alam, dia sedang berubah. Baca lengkap, sedang berubah, sedang terpisah. Betul nggak? Apapun yang sedang berubah, berarti itu sedang terpisah. Jangan kemerkatan dengan apapun yang sedang terpisah dengan kita. Supaya kita nggak kecewa. Ambil jalan tengahnya. Kalau kita renungkan begini, enak dan enak. Kenapa tahu nggak? Karena merasa itu bisa terima. Bisa terima. Nah kan? Kalau kita nggak terima, susah. Seperti kan disebutkan kalau bahasa agama Buddha namanya UPK. UPK atau renungkan karma. Aduh kesal sekali. Aku gak coba kalau aku bantu dia nggak begini. Aduh malah marah besar karena kenapa aku kesal sama Yasa. Aku bisa bantu, aku nggak bisa bantu. Karena apa? Karena kita tidak renungkan tentang UPK. UPK itu apa tahu nggak? Banyak hal yang kita mau bantu, tetapi tidak bisa. Ada loh. Bukan mau lalu bisa. Betul kan? Kadang-kadang tahu nggak? Seperti pantai ke Cirebon. Cirebon naik kereta api. Malam-malam. Nah, malam-malam. Pantai duduk di samping jendela. Duduk di samping jendela kereta api itu. Malam-malam. Biasa kan orang tidur. Pasti miling ke samping. Pasti ada kacanya kan. Mepet tidur. Kan jauh juga. Nah teman saya duduk yang kedua. Saya di samping jendela. Pas. Nah kan. Malam. Tante mau ke toilet. Ya. Saya bangun. Sudah tidur. Sudah bangun lagi. Ke toilet. Langsung ke toilet. Balik lagi, orang udah lama di tempat tantenya. Saya bilang, ada apa? Iya, ada lempar batu pas tempat tante tidur. Saya terima kasih juga lah saya menderita mau ke toilet, selamatkan saya. Coba kalau saya nggak mau kencing itu, sakit kencing bisa buang ke toilet. Kalau sakit batu ke kepala itu, belum tentu sembuh loh. Bolongan segini, batunya segini. Di tempat tante duduknya. Pas ke toilet doang. Oh terima kasih kencing. Kalau nggak mau kencing itu menderita lama tuh. Bisa ke rumah sakit belum tentu ke wihara. Batu segini bolongan di itu kaca itu yang pas tante tidur. Biasa kan ini kaca itu kan. Jendela itu. Sebelum tante bangun. Kepala tante memang gini tidurnya. Pas bolong itu segede begini. Batu. Saya ingat. Kencing malam ada manfaat. Manfaat. Kalau pikiran karma. Pas. Karma baik. Kenapa? Kok pas banget. Biasanya kan. Nggak tahu kok bisa lolos gitu. Kalau bahasa Fatih. Tidak mungkin lolos. Kenapa? Memang jam tidur. Saya nggak bakal bangun. Nah kan. Kenapa mau kencing? Pas mau kencing berapa menit. Masuk ke toilet mau balik lagi sudah bolong. Batu segede begitu. Saya pikir kemungkinan kita juga. Jalan ada musuh mungkin ya.
Kita latihan metta, latihan menolong, bukan latihan menjelekkan orang atau melukai orang. Sausaha menghindari melukai badan orang, ucapan orang, perbuatan. Sausaha menghindari. Takutnya itu, takut apa yang kita nggak tahu, tetapi datang gitu. Seperti kita marah di rumah kita, teriak-teriak sama istri suami, teriak-teriak. Mana tahu 5 kamar di samping kiri bilang bersih, kanan juga bilang bersih, rumah di belakang bersih, kan dinding nyambung itu, di depan bersih, di atas bersih lagi. Mana tahu cam kita marah besar, persemua sedang dodokan sedih, semoga dia begini-gini, sumpah, hancur loh. 5 rumah sumpah kita. Kita bilang, enggak, aku enggak ngaku dia kok, aku malah di rumah aku. Iya, sama satu dinding. Namanya satu dinding kan dengar. Mana tahu mengaku. Kita bilang, enggak, aku enggak ngaku dia, aku malah di rumah dia. Enggak, di rumah aku sendiri. Dan suaranya kan tergantung anginnya, betul enggak? Seperti ada dangdut 1/2 kilo. Dangdut 1/2 kilo. Kenapa di rumah beda desa lagi bilang, malam ini mau ke situ, di situ ada dangdut. Kok kamu tahu 1/2 kilo? Coba dengar tuh suara dangdut. Berpayau. Jangan bilang itu marah 1 kali di rumah, tidak ada efek karma buruk di samping loh. Nah, bisa juga karmanya apa tuh? Kita mau omong sama orang bye-bye juga. Ada duduk di samping, ngonyeng. Lama omong, dia nggak selesai jadinya. Ini karma kecil namanya. Karma kecil mengganggu kita sehari-hari. Lebih baik kita usahakan. Usahakan gimana? Jangan kemerkatan. Usahakan menghindari kemerkatan itu. Jangan suka-suka dengan perasaan itu. Supaya apa? Kasih aja tanda-tanda yang baik. Tanda-tanda yang baik itu kan banyak. Seperti satu hari berbuat baik tentang apa? Seperti kita selalu mendengarkan nama. Kita bisa pemenang karma buruk tentang kebodohan. Tentang kebodohan. Maka kita setidak renungkan karma. Jangan kesal, jangan mayasa, tidak bisa bantu orang. Kadang-kadang belum tiba saatnya. Belum tentu bisa bantu. Itu kan? Seperti ada anak kecil jatuh di tengah-tengah jalan. Jatuh di tengah jalan. Si A datang, anak kecil sakit tuh, teriak-teriak tangan-tangan itu. Datang kedua juga bilang, bantu dong, aku kan bukan dokter. Teriak lagi. Kamu bantu, aku nggak kenal. Dari 1 orang, 2 sampai 50 orang. 1 pun nggak bisa bantu. Akhirnya tahu nggak? Semua tiba-tiba, ibu dia datang, lihat anak. Langsung keputusan, ambil anak langsung ke rumah sakit, barusan selamat. 50 orang pertamanya nggak ada 1 orang pun bisa bantu. Nonton doang. Nah kan? Karena tidak biasa bantu. Jadi ketakutan saat mau bantunya. Maka bisa nggak kita sebagai umat Buddha kita. Metta itu suka tidak suka. Tolonglah. Melalirkan. Melalir cinta kasih sayang. Hati-hati tentang apa tuh nggak? Agalah omong sedikit namanya apa? Apa sih? Tersinggung ya. Ya. Omong sedikit, laka nggak suka, tersinggung. Itu lebih baik buang-buang itu. Kedua kadang-kadang juga, saya lihat gampang banget ya. Renungkan sejenak, jangan gampang tersinggung gitu. Nah kenapa? Perasaan nih, dia ada hak muncul baik, muncul buruk. Dan kalau kita kasih tanda, namanya apa tahu nggak? Nikmita yang positif. Seperti cuba bante. Cuba bante ini kan para bante semua kan pakai cuba. Kalau kita agak mening, betul nggak? Punya ibu tahu nggak? Perempuan punya ayah tahu nggak lagi? Punya bante mirip semua loh. Waktu cucinya yang mana-mana. Seperti satu toko. Apalagi bante kadang-kadang seling dengar kutip bante di samping cembulan para bante. Kadang-kadang tamu datang banyak, 10-20 bante. Mereka suka cuci cubaan malam-malam.
Cuci sudah jemur. Besok mau ambil. Punya saya yang mana? Punya saya yang mana? Kan coba semua sama. Itu enggak? Untung. Apa tuh? Para pantai masing-masing punya tanda. Kita ada 3 namanya pintu. Kasih tanda di ujung jubah. Imang pintu kepang kalumi. Imang pintu kepang kalumi. Imang pintu kepang kalumi. Ada tanda di ujungnya. Nanti lihat di situ ketahuan siapa yang punya. Saya punya atau pantai yang punya. Kasih tanda yang positif, kasih supaya tidak campur sama karma yang lain. Betul nggak? Kalau kita enak lah, cuci warna kuning, cuci warna hitam kan sudah beda warna. Ini punya perempuan, ini laki-laki. Punya pantai semua sama, sarung juga sama, jubah juga sama, sangkati juga sama. Semua pakaian dalam, pakaian di luar semua sama. Bingung kan kalau tidak kasih tanda-tanda. Maka kalau hitung-hitung ini di luar dari tubuh kan juga begitu. Coba sekarang kita balik lagi. Kita kasih tanda. Berbuat baik apapun tanda. Tanda apa tuh enggak? Paku di situ. Paku tanda apa? Selalu ingat. Atithana. Seperti kita duduk di. Semoga saya lahir kapanpun. Semoga saya pindah kemanapun. Semoga saya bisa jumpa Dhamma lagi. Seperti ini gitu loh. Kasih tanda 1 kali, 2 kali ingat. Sampai turun ke tangka juga diingat. Oh semoga ini kan bisa tempat kebahagiaan batin kita. Kita kasih tanda. Yang negatif jangan kasih. Dulu tahu nggak masih waktu. Ingat gak ada orang kampung. Pantai. Waktu masih muda tahu nggak? Luma ini saya pernah maling kerbau dia. Oh bukan tanda-tanda positif itu. Cerita dulu saya maling kerbau dia masih ingat sampai sekarang dia. Itu bukan tanda-tanda yang baik. Lupakan aja pernah maling kerbau orang masih cerita sampai cucu. Masa sampai lama panjang lebar. Lebih baik kasih tanda yang baik, betul nggak? Setidaknya ingat. Oh saya ingat papa ini di Vihala ini. Kenapa tahu nggak? Kita pernah jumpa. Berarti benar-benar ini ya teman saudara sedama. Ingat tanda. Ketemu di jalan lagi, ingat lagi. Oh kita pernah ketemu di sini. Ingat dan ingat. Namanya tanda. Nimitta. Tanda-tanda karma baik. Sang Buddha juga pernah kan pergi jalan sama Ananda. Duduk dimanapun, kalau Sang Buddha senyum, dikit aja. Ananda perhatian. Yang mulia, kenapa senyum? Ya. Sang Buddha kasih tanda sebetulnya. Tanda apa tahu nggak? Ananda, dulu Sang Buddha pernah lahir jadi seekor gajah di sini. Jadi cerita karma yang lampau. Oh, waktu itu saya jadi kepala binatang. Jadi waktu itu katanya saya di sini saya diselamatkan siapa tuh nggak? Diselamatkan orang karena ada anak buahnya katanya waktu itu anak buah gajah yang nakal ada mau dibunuh orang akhirnya saya jadi kepalanya. Saya diselamatkan, saya langsung kecap-kecap sampai orang itu. Saya berdiri, lalu orang itu di bawah pelutnya. Supaya tidak incak oleh teman-teman, oleh anak buah yang agak nakal. Saya pernah berbuat baik di sini. Karena waktu itu beliau maupun jadi binatang pun juga tetap ada bijaksananya. Nah berarti oh pantasan Sang Buddha kasih tanda. Kasih tanda saat itu berbuat karma baik, diselamatkan nyawa orang. Dari beliau berdiri, lalu orang itu di bawah. Supaya yang lain lewat aja. Tidak perhatian ada orang gitu. Kalau orang itu kan rasanya pasti musuh. Pasti diincak, pasti diapain supaya bisa mati juga. Nah tapi beliau waktu jadi kepala gajah itu, dia diselamatkan. Selalu begitu. Ananda itu perhatian wajah Sang Buddha. Sang Buddha duduk di sini, duduk senyum. Mulai lagi tanda. Kenapa yang mulia senyum? Iya dulu waktu saya lahir jadi dewata pernah duduk samadhi di bawah pohon ini sampai sana. Oh jadi saya ingat waktu saya duduk di sini, saya ingat waktu itu jadi senyum. Itu.
Kalau kita mah nggak tahu tanda-tanda apa, kadang-kadang ketawa, kadang-kadang nangis, nggak jelas. Perhatian nggak sih? Satu kali nangis berapa kali, satu kali ketawa berapa, ngembek ya? Ngembek ya? Ngembek apa? Nah, nggak jelas. Lebih baik senyum kasih tanda daripada sedih kasih tanda. 24 jam tanda baik tanda buruk. Kita kayak banyak tanda-tanda buruk deh. Betul nggak? Masuk ke pintu, langsung. Memang kenapa sih tutup baiknya nggak boleh? Tanda-tanda emosi itu. Nah kan? Lebih baik masuk pintu pelan-pelan. Ketemu apapun juga senyum pelan-pelan hati. Dan namanya sati. Sati apa tahu nggak? Perhatian. Nah kan? Tutup pintu, buka pintu, duduk di kursi. Nah kan? Di meja, tapi pelan-pelan. Kasih tanda supaya kita sifatnya ketenangan. Perhatian deh. 24 jam ada tanda nggak? Namanya nikmita. Tanda ini manfaatnya sejak kapan? Pertama, kalau bahasa Pali, alamana namanya. Alamana itu, dia itu, karma baik buruk itu, dia ada di perasaan. Perasaan itu rasa enak, itu sudah terkasih tanda loh. Betul tidak? Kalau tanda begitu, nggak tahu, nggak enak, nggak tahu. Kan ada tidak saling begitu kan? Saya nggak tahu dia hari ini rasanya enak banget, ada apa ya gitu loh. Berarti udah tanda. Namanya alamana, karma, armana. Karma mau berbuat, saya kasih tanda duluan. Seperti mau hujan, angin kencang dulu. Setelah itu mendung, kelap-kelap, sebentar lagi juga bunyi. Nah, sebentar lagi juga hujan. Masih keburu bisa berubah dikit-dikit. Kalau ada rasanya enak dalam hatinya, berarti dia mau berbuah di hati. Cepat, kasih tanda yang positif yang lampau. Lalu berbuat karma baik positif hati yang sekarang. Jangan yang lampau itu dia serang kita duluan. Nah kan? Setidak nggak? Ingat, mungkin baca berita, mulai start aja. Kadang pate suka, mimpi buruk pun kadang pate dodok langsung. Budo dulu. Supaya jangan mimpi itu sarang setelah saya bangun. Mana tahu itu mimpi itu benaran setelah bangun. Saya perbaiki dulu. Langsung bangun, perbaiki dulu. Mungkin setengah jam, mungkin 1 jam. Supaya melingan itu namanya lem. Lem karma buruk. Nah kan, jangan sampai dia itu bawa saya ingat yang itu. Akhirnya saya usaha berubah itu. Nah, itu namanya karmana armana. Dia muncul dari perasaan. Pasti ada, nggak mungkin nggak ada kita ini. Kadang-kadang, ya rasa enteng hari ini segar. Ada rasa berat itu. Itu namanya karma armana. Nah kan? Kedua, kadang-kadang dia suka muncul juga. Apa tuh nggak? Nah, karma nimitta. Karma nimitta. Kita berbuat baik. Kadang-kadang kita ingat di sini, karena suka lihat ada Buddha, ada Mokkallana, ada Sariputra, ada minyak, lilin, cahaya, ada bunga, ada buah. Ini juga namanya karma nimitta. Kita sebayang oleh bunga, oleh buah, oleh semua. Ini juga karma nimitta. Kita berbuat baik menjadi tanda. Yang pertama tidak bikin apa-apa, tetapi karma mau berbuah di batin. Namanya alamana karmana. Yang kedua, berbuat lalu kasih tanda. Kasih tanda. Kadang-kadang kita lihat deh. Kadang-kadang orang sebelum meninggal dunia suka cerita. Saya rasanya kayak ada di satu tempat deh. Seperti ada anta Buddha, ada bunga. Saya di samping, saya serahkan bunga. Itu berarti itu namanya tanda karma nimitta. Tanda berbuatan. Nah, ini kehidupan yang sekarang bisa bantu. Yang terakhir adalah khati nimitta. Tanda sebelum meninggal dunia. Tanda sebelum meninggal dunia itu artinya kalau kita mau lahir di alam selanjutnya, kita akan nampak seperti ada TV. Ada TV muncul bahwa kalau kita misalkan karma kan ada seperti lopa. Nah, lopa itu kemerkatan itu bisa lahir di alam peta sama asura. Nah kan? Kalau emosi, neraka. Kebodohan,
binatang. Maka jadi ini nanti kita kasih tanda sebelum meninggal dunia. Sebelum meninggal udah ada namanya hati diminta. Jalan mau kemana, dia akan muncul duluan. Kita sakit di rumah sakit mau meninggal dunia. Bukan lihat rumah sakit loh. Banyak lihat karma buruk yang mau berbuat duluan yang mana. Dia kasih tanda. Maka itu Bante, bisa nggak kita angkat hati nimitta itu yang terakhir. Dia akan muncul sebelum kita meninggal dunia. Kita simpan dulu nimitta dua-dua ini yang baik-baik. Pertama perasaan yang positif namanya karma alamana. Karma alamana ini kita harus perasaan yang bahagia. Tentang apa? Yang tadi, jangan keberkatan dengan anicang tukang anatta. Atau jangan keberkatan dengan apapun yang sedang berubah. Nanti menderita. Jangan keberkatan apapun yang sedang menderita. Nanti juga menderita. Apalagi jangan keberkatan apapun yang bukan milik kita. Nanti menderita. Balik lagi ke alami. Oh itu dia akan berubah. Sedang berubah, sedang berubah. Nah itu menghindari peta, menghindari asula ini. Nah itu manfaat. Buat hati nimitta masa depan. Masa depan. Maka kita pernah ingat nggak? Buah avocado. Tahu nggak buah avocado? Nggak tahu. Diam semua saya juga. Oh ini avokat. Kok avokat lebih tahu daripada avocado? Beda di mana? Avocado itu, hah? Kalau avokat, Inggris juga, sama. Kalau kita lihat buah ini kan, kalau dia udah agak tua ya, kita bunyi nih, kong 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 kong. Berarti alatnya apa? Di dalam itu bijinya tidak lengket sama buahnya, betul nggak? Boleh nggak batin jangan lengket sama badan? Batin badan. Karena waktu nanti terpisah jadi nggak menderita. Nanti kita melek, tahu kan melek? Potong. Melek ya, malah bagi dua, udah. Jangan pusing. Pokoknya saya mau 2 bagi 2. Saya mau cerita buah ini mau bagi 2. Saya nggak tahu melek atau melak nggak tahu lah. Mau tahu buah ini saya mau bagi 2. Maksud saya itu. Kita potong. Kalau udah gini kan, udah buahnya. Nanti ada buah di dalam itu ada biji, betul nggak? Nah, inilah disebutkan Sang Buddha kasih tahu. Batin kita tidak akan lengket sama mata, telinga, hidung, lidah dan badan. Usahakan terpisah dari sekarang. Jangan kepaksa terpisah. Terpisah dulu sekarang batin, badan. Mata, telinga, hidung, lidah, badan. Itu namanya daging, namanya buahnya. IPG itu namanya batin. Maka karena kadang-kadang mau berbuah di batin. Kadang mau berbuah di badan. Nggak apa-apa. Jangan kemerekatan dengan apapun. Baik badan dan batin itu. Itu lebih bikin kita bahagia setiap hari enteng. Jangan ikatan dengan apapun. Nanti kan kecewa. Bante pernah kepada tahun 99. Bante di Malang. Tidak tahu bahasa Indonesia. Oh, menderitanya lama. Orang kasih minum teh. 3 bulan. Setiap sore teh lagi. Saya kan perutnya nggak cocok sama teh. Setiap kali minum gembung. Oh, karena ini lama juga ya. Kalau kalian nggak tahu bahasa, mau ngomong apa ya? 3 bulan kemudian tahu nggak? Untung saya sabar loh. Sabar. Minum teh lagi. Untung muka nggak hijau. Akhirnya bulan ketiga. Bante Wongsin di Bandung mendengar bahwa ada salah satu Bante dari Thailand datang. Ada di Malang. Dia sama Meta. Nah kan. Beliau telepon ke wihara. Mau tanya apa kabar. Kan orang Thailand. Ya kan. Anak wihara bilang form
Pantai Ungsin. Oh, saya angkat. Halo. Belum tanya apa kabar. Bisa kanti teh nggak Bante? Saya belum bisa omong mau minum yang lain gimana caranya. Jangan tanya apa kabar dulu. Bisa nggak teh 3 bulan diganti dengan air yang lain. Pulut udah gembung udah 3 bulan nih. Sebenarnya orang sudah mau hamil ini. Oh kenapa? Saya nggak bisa omong. Saya nggak bisa omong gimana? Saya hanya senyum. Nah kan? Oh 3 bulan menderita. Pantai Ungsin telepon. Oh mana anaknya? Sakit kamu deh. Omong besok tidak teh. Waduh senangnya. Teh hilang di hidupan. Sejak itu badan saya sehat. Nah, kadang-kadang karma buluk nih ada waktu 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan. Selesai wasa, undang ketina di wihara Pantai Kanti, Batu. Saya nggak pernah jumpa siapapun manusia luar dari wihara. Saya nggak keluar di wihara sama sekali. Nah kan, ke wihara ada ketina. Ya saya ikutin. Selesai pulang wihara. Besoknya ada penitia kali datang. Pantai katanya. Ada mau kasih dana ke Pantai Kamsai. Oh ya, saya taruh aja di kuti dana jatuh pajaya dari Katina. Itu kan saya juga nggak bisa bahasa, bukan minum teh aja nggak bisa omong. Kasih duit aja nggak bisa dipakai loh. So, taruh aja, taruh tuh. Sampai sekarang tahu nggak? 100.000, 50.000, 20.000, 10 sampai ai uang yang ada gambar monyet gitu. Yang 5.000 atau 10.000 atau 5 apa itu? Saya kasih tanda aja ini orang ini ada 50.000, ada yang pegang pisau itu yang berapa? Lihat uang ini apaan? Gimana cara pakai kamu nih gimana sih? Lihat uang kayak lihat bayi, lihat buruk kayak nggak ada manfaat kan? Apalagi tiba-tiba lihat 100.000, nonnya banyak banget. Tahu nggak? Pikiran jahat. Ini kayak bisa beli mobil deh. Jangan beli dulu di Thailand 1.000 baht itu gede banget. Di Thailand 1.000 baht udah gede. Ini 1 non. Wah, bisa kasih tanda-tanda ini kayak bisa dapat mobil ini. Saya bilang, kok Pantai itu berani juga ya. Dana cetupaya sampai sama aja dana mobil. Saya lihat non itu banyak banget. Saya nggak tahu bahasa Indonesia itu 1, 2 nggak tahu. Tahu hanya 1 non itu banyak. Kalau saya lihat 100.000 itu sudah bayangan itu mobil loh di Thailand. Wah bisa dapat mobil. Nggak dipakai karena nggak tahu bahasa, nggak tahu cara pakainya gimana gitu loh. Lama kelamaan berhasil. Nah, saya juga. Tahu nggak? Mau beli orang tolak. Ini sudah nggak dipakai katanya. Ya ampun. Sayang duit. Tidur sama duit, makan sama duit. Sekarang coba kecewa sama duitnya seperti apa coba? Sampai sekarang saya nggak pakai uang buat kenang-kenangan. Inilah yang saya sayang sama kamu. Kamu sama sekali nggak sayang sama saya. Tahun 99 sekarang masih ada. Mau pakai nggak berhasil. Ditolak orang. Oh begitu anicang. Lumayan tambah manfaat juga. Oh ini jangan keberkatan dengan apapun yang sedang berubah. Dia berubah sampai usia dia habis saya nggak tahu. Usia uangnya udah habis mau pakai ditolak. Oh ini nggak boleh pakai lagi. Kenapa? Saya kan barusan bisa bahasa. Dulu kan nggak tahu bahasa, mana bisa pakai. Dulu Pantai mau pakai, bahasa nggak mendukung. Sekarang udah bisa bahasa mau pakai, uang nggak mendukung. Dua-dua itu menderita. Uang juga tidak artinya. Pantai juga bisa dipakai. Maka mulai sekarang saya bilang benar samuda. Jangan kemerkatan dengan adicang sesuai dengan dhamma.
Uang juga anicang. Makanan juga. Lama-lama nggak pakai juga basi. Pokoknya jangan keberkatan yang apapun lebih baik. Supaya nggak kecewa sehari-hari, sebulan dan setahun. Nah kan. Maka semoga kita bersama-sama ambil ajaran Buddha. Supaya buang menderita. Betul kan? Kalau kita pandangan benar begini. Saya enak loh. Menderita itu pasti banyak buangnya. Bukan banyak dia. Banyak keluar. Bukan banyak masuk. Lebih enak menderita itu keluar loh. Kalau pandangan benar. Maka pantai senang. Maka ingat ya. Kasih tanda yang baik. Kasih tanda yang positif. Sesuai dengan arah mana. Ingat tanda di hati. Karma nimitta. Kasih tanda setelah kita berbuat baik. Hati nimitta. Tanda setelah kita mau meninggal dunia. Ada tandanya. Maka semoga kita kasih tanda yang positif. Ya. Lahir juga ada tanda yang positif. Usia tua juga ada tanda tua yang baik. Sakit pun juga ada tanda yang baik. Meninggal dunia pun juga tidak akan kecewa. Ya semoga kita. Semoga sehat. Ya, selamat. Banyak bahagianya daripada menderita. Jangan kemerkatan. Banyak berbuat baik. Jangan berbuat karma buruk apapun. Dan juga sucikan hati dan pikiran. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.